Kawan-kawan, ayo yang laki-laki copot baju kita. Kita nikmati ademnya sore ini. Kita nikmati semilirnya udara sore ini. Bahwa hari ini kita bisa bersilaturahmi bersama-sama. Silaturahmi kita bukan silaturahmi biasa. Silaturahmi kita adalah silaturahmi memperjuangkan masa depan rakyat. Pertemuan kita hari ini memperjuangkan nasib anak-anak negeri ini. Tadi saya berencana ketika kita tadi sampai DPR RI, saya telah menyiapkan spanduk untuk menyegel gedung DPR RI. Saya telah buat banyak bahwa yang membuat kegaduhan di negeri ini sesungguhnya adalah pemerintah dan DPR RI. Seharusnya mereka fokus bahwa Indonesia sedang dilanda pandemi COVID-19. Seharusnya mereka fokus bagaimana mengatasi itu semua. Justru mereka membuat kegaduhan, memancing kita semua untuk berkumpul. Betul nggak? Kita masih ingat dalam benak kita. Setiap produk undang-undang yang di negeri ini disahkan tengah malam. Tengah malam itu kalau nggak setan demit. Tengah malam itu kalau nggak setan demit, bener nggak? Masa pemangku kebijakan negeri ini bisa dikatakan setan atau demit? Kan enggak. Ini aneh kawan-kawan semua. Aneh. Angel temen tuturamu. Angel temen tuturamu. Angel temen tuturamu. Angel temen tuturamu. Ayo yang kenceng bareng-bareng. Angel temen tuturamu. Angel temen tuturamu. Angel temen tuturamu. DPR RI angel temen tuturamu. Kawan-kawan semua, negara ini sesungguhnya sedang ingin dijual. Kenapa Omnibus Law ini disahkan? Kenapa Omnibus Law ini cepat untuk disahkan? Bahwa sesungguhnya negara ini siap-siap untuk dijual. Tenaga kerja asing masuk bebas. Negeri ini mau dijual negara asing. Saya ingin bertanya kepada teman-teman semua, siapkah untuk bela negara kita? Siapkah kita patungan untuk kembali membeli negara kita? Siapa? Saya ingin kawan-kawan patungan, terserah berapapun isinya, nanti uangnya akan kita titipkan kepada aparat keamanan Bapak Polisi untuk diserahkan kepada Menteri Perindustrian. Siapa Tuhan nggak? Siapa Tuhan nggak? Ini tolong ditaruh di depan. Teman-teman silakan isi berapapun. Nanti ini akan kita titipkan kepada Bapak Kepolisian untuk diserahkan kepada Kementerian dan Negara. Bahwa kita ingin melindungi negara ini dari asing. Kita ingin menjaga negara ini dari asing. Omnibus Law sesungguhnya disahkan untuk membela kepentingan asing, teman-teman semua. Apakah ini kita akan relakan? Rela nggak? Rela nggak? Kawan-kawan bisa lihat, kita nggak ingin berkonfrontasi dengan aparat negara, benar nggak? Karena kita tahu beliau hanya menjalankan tugas negara. Karena kita tahu bahwa beliau nggak mungkin menolak perintah atasan. Jadi jangan pernah mengkritik beliau. Saat ini beliau bersama kita untuk apa? Ngamanin kita, menolak Omnibus Law. Jadi beliau ikut berdemo sama dengan kita menolak Omnibus Law.
tepuk tangan untuk bapak-bapak kita. Kawan-kawan semua, kita masih ingat perjuangan BPJS Kesehatan dulu dilakukan oleh kaum buruh. Untuk kepentingan siapa? Rakyat dan keluarga, aparat negara, keluarga pemerintah telah merasakan hasilnya bagaimana perjuangan BPJS. Kali ini kita pun sama. Hari ini kita memperjuangkan untuk menolak Omnibus Law demi masa depan anak-anak mereka juga. Mungkin mereka tidak mengerti, dan kawan-kawan yang mengerti. Saya harap kita patungan tadi, tolong diisi. Mana kasusnya tadi? Pegang motor. Jadi itu nanti akan kita titipkan kepada Bapak Kepolisian kita untuk bisa diteruskan kepada Menteri Perindustrian maupun kepada negara, bahwa kita ingin menyelamatkan negara, kita ingin membeli negara kita dari negara-negara asing. Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh! Kawan-kawan semua, mengapa Omnibus Law ini harus mati-matian kita tolak? Saat ini saja untuk mencari kerja susahnya setengah mati. Nggak ada lagi kesempatan menjadi permanen di sebuah perusahaan. Omnibus Law saja belum disahkan udah seperti ini. PHK merajalela di mana-mana. Banyak buruh nggak bisa makan. Pengusaha mem-PHK semau-maunya. Ingat bahwa apapun yang ada di kita, mau dia polisi, mau dia tentara, mau dia presiden, mau dia DPR RI, semuanya adalah buruh. Yang semuanya juga akan pensiun. Di saat nanti pensiun, banyak sekali yang kita tidak dihargai. Kawan-kawan masih ingat di berita di TV, para purnawirawan yang ingin tabur bunga saja. Ingat nggak, nonton di TV nggak? Apa yang terjadi dengan mereka? Angel kan? Mau tabur bunga saja angel. Saat ini saja kita masih mempunyai posisi. Kita nggak ingin ini nanti juga terjadi dengan bapak-bapak, adik-adik kita yang saat ini bertugas untuk negara. Betul nggak? Jadi apa yang kita lakukan saat ini adalah untuk membela kepentingan mereka. Ingat teman-teman semua, sekolah biayanya mahal. Betul nggak? Kesehatan mahal. Lah kok malah negeri ini mau dijual ke asing? Lah gimana ceritanya? Angel temen tuturamu, angel temen tuturamu, dasar ndablek. Yang membuat kegaduhan sesungguhnya bukanlah buruh. Yang membuat kegaduhan sesungguhnya adalah pemerintah. Yang membuat kegaduhan sesungguhnya adalah DPR RI. Negara kita telah dikuasai oleh pengusaha. Dan saatnya negara memanggil bahwa kita harus kembali membeli negara kita sendiri. Saatnya kita harus mengambil alih negara kita sendiri dari asing. Kawan-kawan bisa lihat di luar Pulau Jawa, tenaga kerja asing khususnya Cina setiap hari masuknya dikawal, dikasih fasilitas. Sementara anak-anak negeri ini di PHK, masuk penjara. Ini sesuatu yang nggak boleh kita biarkan terus menerus. Siap nggak menghentikan kesulitan-kesulitan ini? Siap nggak? Siap nggak? Kita nggak ingin
Suatu ketika nanti negara kita benar-benar dikuasai asing hanya gara-gara Omnibus Law. Kita harus berusaha mati-matian bagaimana Omnibus Law ini digagal. Hari ini kita tidak bisa datang ke DPR RI. Besok kita akan coba lagi. Siap nggak? Siap nggak? Besok gagal lagi. Besok kita coba lagi. Mereka bukan lagi mewakili kita. Mereka mewakili para pengusaha. Ini nggak boleh kita biarkan berlarut-larut, kawan-kawan semua. Taruhannya adalah masa depan anak-anak cucu kita. Taruhannya adalah masa depan anak-anak cucu kita. Kalau kita membiarkan Omnibus Law jadi, berarti kita membiarkan anak-anak kita menjadi anak-anak keturunan budak. Apakah rela anak-anak kita menjadi keturunan budak? Belum tentu. Di saat anak kita besar nanti, mereka menjadi penegak hukum, menjadi aparat negara, menjadi presiden, belum tentu. Mau anaknya tentara, mau anaknya polisi, mau anaknya presiden. Kalau anak presiden mah udah tentu. Karena warisannya banyak dia nantinya. Negara kita ini habis karena dikorupsi. Bukan karena buruh yang nuntut, enggak. Negara ini bisa maju karena buruh. Jadi sangat aneh. Sangat aneh. Ketika para penegak hukum, para penguasa justru ingin membinasakan kaum buruh dan rakyat. Kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Kita harus mengambil kekuasaan kembali. Nggak boleh dikuasai asing. Siap nggak? Siap nggak? Tadi patungannya sampai mana tadi? Sampai mana tadi? Tolong tuh diputar. Nanti itu akan kita titipkan kepada Bapak Polisi untuk bisa diteruskan kepada negara bahwa kita ingin mengambil alih negara ini dari asing. Kita ingin membeli kembali negara yang dari asing karena negara kita telah dikuasai oleh asing. Ini nggak akan kita biarkan, kawan-kawan. Alasannya investasi. Alasannya investasi. Bohong. Bohong. Tak lagi, tetap semangat bahwa perjuangan ini nggak mudah. Perjuangan ini nggak mudah. Banyak biaya yang kita keluarkan, banyak pengorbanan yang harus kita keluarkan. Ini semua semata-mata untuk kaum buruh, untuk masa depan anak-anak kita. Hidup buruh, hidup buruh, hidup buruh, hidup buruh. Dari saya itu aja. Sekali lagi mohon tak diputar, nanti akan kita serahkan serta simbolis. Musik dulu. Belum, biarin. Bajunya nggak usah dipakai, bajunya. Berarti masih angel ya? Masih angel. Belum. Jangan dipakai, ya. Masih angel. Masih angel. Ini, woi. Patroli negara, kasihin Pak Polisi. Mohon maaf kepada Bapak Kepolisian, Bapak Kapolres atau Bapak Pak Indra untuk mohon maaf Bapak Kapolres, kita ingin diserahkan secara simbolis, Pak. Secara simbolis, Pak. Ayo, Pak. Bawa, Pak. Bawa, Pak. Karena ini bagian dari kecintaan kami kaum buruh untuk negeri tercinta ini. Kami ingin berbakti kepada negeri ini dengan sumbangsi kami dengan cara saweran. Monggo Pak, monggo Pak. Kami mohon Pak Kapolres. Kami sangat berharap Bapak Kapolres berkenan.
Ya, ini simbolis Pak dari kaum buruh. Selain kita terus berjuang dengan narasi, dengan litigasi dan lain sebagainya, ini ada sebuah upaya dari kaum buruh patungan agar negara kita bisa keluar dari krisis ekonomi, sehingga negara kita tidak serta-merta dijual ke asing. Apapun ini hanya bagian kecil, mudah-mudahan Pak Kapolres sebagai penyambung lidah. Hari ini kami kaum buruh aksi bukan sembarang aksi. Memang kami aksi ada satu kecintaan bagi negeri kami. Terima kasih kepada polisian, kepada TNI yang sampai saat ini masih menjaga kami. Insya Allah aksi kita ini tertib. Dan insya Allah apa yang kita lakukan atas kecintaan kita kepada negeri ini. Semoga dari kami anak negeri buruh Bekasi bisa menjadi bagian daripada perjuangan negara ini mengatasi apapun masalah yang sedang kita hadapi, masalah kesehatan dan juga masalah ekonomi. Sekali lagi kami sebagai bagian daripada warga negara Indonesia siap apabila dipanggil untuk bela negara. Sekali lagi terima kasih kepada kaum buruh, kepada Aliansi Buruh Bekasi Melawan, dan juga kepada Bapak Polisian diwakili Bapak Kapolres, dan juga Bapak TNI diwakili Bapak Dandim. Terima kasih atas kerjasamanya hari ini. Sekali lagi kita sama-sama memahami posisi kita saat ini. Ini posisi ada di pusat, sehingga hari ini kita bisa saling memahami apapun yang terjadi hari ini. Kita saling memahami. Di inilah seharusnya kami menyampaikan aspirasi di gedung DPR RI, tapi hari ini kami hanya menyampaikan aspirasi di wilayah ini saja. Sekali lagi tanpa mengurangi rasa hormat kami pada siapapun yang tidak bisa disebutkan satu persatu, tanpa mengurangi rasa hormat. Sekali lagi kita sebagai anak negeri, insya Allah kita bersatu. Apapun fungsi, peran, dan tugas kita sebagai anak negeri, mudah-mudahan ini menjadi sebuah contoh yang baik. Bahwasanya di wilayah Kabupaten Bekasi kita sama-sama memahami, tetapi juga mudah-mudahan kita sebagai rakyat dibantu oleh siapapun, pejabat negara, walaupun tingkat terkecil hingga yang pusat, bisa memahami kenapa kami hari ini, sore hari ini, dari pagi hingga sore hari ini ingin menyampaikan aspirasi. Ini hanya simbolis saja. Ya, ini hanya simbolis saja. Oke, terima kasih. Nggak apa-apa Bung Enut, nggak apa-apa. Nanti kita bagi ke yang lain saja, maksudnya yang membutuhkan nanti. Intinya Bapak Polisian memahami Pak ya, memahami. Mungkin atas nama negara emang nggak boleh menerima Enut, takutnya gratifikasi. Iya, takutnya gratifikasi ya, siap. Kita memahami Bapak Kapolres, ya, siap. Ya, nanti simbolis saja. Tapi apa yang telah kita kumpulkan hari ini kita berikan kepada yang membutuhkan. Mungkin bagian daripada apa yang kita niatkan hari ini. Iya. Siap. Ya, siap. Terima kasih Pak Kapolres. Terima kasih Bapak Dandim. Terima kasih aparat kepolisian. Hari ini sedang ada sidang paripurna. Kita akan tunggu di sini. Mungkin kita tetap jaga kondisi ya kepada Bapak Polisian dan sebagainya. Yang ingin istirahat dulu sambil kita tunggu instruksi dari organisasi. Kita baik-baik saja di sini.
Oke, Bapak Kapolres mau naik ke atas? Iya. Pak, jaga jarak, Pak. Ya, siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan buruh atau serikat pekerja yang tergabung dalam aliansi BBM atau Buruh Bekasi Melawan, saya mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya yang kita lakukan hari ini dan yang dilakukan oleh buruh dalam menyampaikan aspirasi saat ini berjalan dengan kondusif, tertib, ya. Dan saya minta ini dipertahankan dan ini menjadi role model, ya, dalam menyampaikan aspirasi. Kita ketahui bersama, kemarin saya sudah koordinasi dengan rekan teman-teman kalian bahwa situasi saat ini bukan situasi yang biasa, tapi situasi yang luar biasa. Kemarin sudah saya sampaikan data secara nasional, kemudian secara lokal di Kabupaten Bekasi sendiri. Kabupaten Bekasi saat ini zonanya merah pekat karena terdapat lonjakan kasus positif yang besar bersumber dari industri. Nah, rekan-rekan, ini semua dari industri, ya, dari industri. Namun industri bukan epicentrum penyebaran COVID. Industri mendapat sebaran COVID, kasus COVID bersumber dari luar. Yang pertama dari kuliner, yang kedua dari pasar atau mall, yang ketiga dari hiburan, yang keempat dari tempat ibadah, dan kemungkinan besar salah satunya dari tempat-tempat seperti ini juga. Oleh karena itu, rekan-rekan sekalian, Mbak, saya berterima ambil mukanya, kasih. Mbak. Protokol kesehatan yang rekan-rekan Syuting, Mbak, syuting. sudah kerjakan di sini, ini pertahankan. Ya, para ahli menyampaikan saat ini semua orang berpotensi sebagai OTG, orang tanpa gejala yang terpapar COVID. Ya, saat ini kasus COVID itu positif kasus COVID ada sekitar 70.000 orang. Penularannya kalau masing-masing satu orang menularkan satu orang lainnya, maka pertambahannya 70.000 ditambah 70.000 lagi, ditambah 70.000 lagi, nah terusnya. Artinya nggak menutup kemungkinan yang ada di sini, termasuk saya juga adalah orang yang OTG. Oleh karena itu dari tadi saya tidak pernah melepas masker ini dan saya selalu menjaga jarak. Rekan-rekan sekalian, apa yang disampaikan oleh para narator, ya, para narator itu adalah aspirasi yang mungkin sedang didiskusikan oleh para pemimpin kita, para wakil kita. Kita berdoa, ya, mudah-mudahan aspirasi, ya, yang disampaikan oleh para narator atau keinginan dari para buruh ini dapat terwujud dengan baik. Saya yakin, ya, Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi, ya, membuat suatu kebijakan yang lebih dipentingkan adalah buruh. Saya yakin, ya, tidak mungkin ada seorang pemimpin yang menjatuhkan anak buahnya. Tidak mungkin, ya. Kita berdoa semua itu, ya. Jadi rekan-rekan sekalian, ya, berdoa, ya, berprasangka baik, jangan berprasangka buruk. Demikian rekan-rekan dari saya. Mungkin Mbak Dodi ada ngapain?
Ya. Terima kasih. Semoga segala apa yang kita kerjakan ini bernilai ibadah dan dinilai sebagai pahala yang dapat meringankan beban kita di akhirat nanti. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Indra, mantap Pak Indra. Musik Bang. Ya, terima kasih Bapak Kapolres dan Bapak Dandim kita, Bapak Danyanggara dan Bapak Hendra Gunawan. Hendra. Masih semangat? Satu buah lagu buat teman-teman semuanya. Ayo, jangan Tetap. pulang. Kita punya hak ketika hari ini DPR RI sedang bersidang, kita hari ini menunggu hasil sidang paripurna. Apakah Omnibus Law ada harapan untuk tidak disahkan dan dikaji kembali sebagai peraturan perundang-undangan yang baru yang akan berlaku di seluruh Indonesia.
semuanya, alhamdulillah sudah terkumpul tadi. Ini ya kita serahkan ke ini ya, kan kita juga ada kawan-kawan yayasan yang mengurus yatim piatu ya. Ya, jadi kita serahkan ke yayasan yang mengurus yatim piatu ya. Itu ada dua ya, ada dari Asifa dan yayasan 20 April ya. 21. Boleh ya? Boleh ya? Oke, ditutup. Nanti langsung diatur sama teman-teman. Oke, sekali lagi pada kawan-kawan semuanya. Udah pada ngelihat streaming buat rapat di DPR RI? Udah pada ngelihat? Nggak usah, pulsanya pasti nggak ada. Kita tahu kan gitu. Ya, hari ini kita masih menunggu hasil daripada rapat paripurna di Dewan Perwakilan Rakyat. Kita tunggu instruksi para pimpinan organisasi kita di Aliansi Buruh Bekasi Melawan hari ini, besok dan besoknya lagi. Siap tunggu instruksi? Siap tunggu instruksi? Siap tunggu instruksi? Main musik lagi? Kayaknya belum Omnibus Law belum disahkan aja udah kurang piknik kayaknya. Udah gak ada budget ya buat piknik ya? Oke dah, apa satu lagu lagi ayo, biar mengganti budget piknik yang udah gak ada piknik kan? Pengen ke sana ditutup karena pandemi, betul? Jadi dari bulan Maret sampai sekarang yang biasanya bulan Agustus pada piknik tahunan ya. Belum dapat kan? Ya udah, musik lagi dah. Ya, buat menghibur teman-teman yang berjuang hari ini. Iya. Biar rasa piknik lagi. Besok Omnibus Law tidak ada lagi piknik dari perusahaan.
Oke, kurang piknik ya? Kurang piknik. Besok Omnibus Law disahkan, tidak diwajibkan lagi perusahaan untuk memberikan piknik untuk pekerja dan keluarganya. Bahayanya Omnibus Law salah satunya seperti itu. Ya. Oke, satu lagu lagi. Kalau kamu sendiri, kamu jangan sedih. Jangan galau, jangan risih, jangan dipikirin. Ayo kita happy happy, kita goyang dua jari, kanan kiri, putar putar jari. Ayo kita goyang dua jari, biar kita happy, goyang sampai pagi. Ayo kita goyang dua jari, biar kita happy, goyang sampai pagi. I make your speakers bang. I make your speakers bang. Kalau kamu sendiri, kamu jangan sedih. Jangan galau, jangan pusing, jangan dipikirin. Ayo kita happy happy, kita goyang dua jari, kanan kiri, putar putar jari. Ayo kita goyang dua jari, biar kita happy, goyang sampai pagi. Ayo kita goyang dua jari, biar kita happy, goyang sampai pagi. Your speakers bang. Sudah selesai ya. Sudah selesai. Ini waktunya menjelang maghrib ya. Sebelum maghrib salawatan dulu kita ya. Bu Haji Bais ya. Bu Haji Bais pimpin kultum sama salawatan Bu Haji Bais. Kultum. Setuju dengan kezaliman? Kita minta apa? Keadilan. Ya. Hari ini ya sidang DPR dipercepat. Tadinya informasinya tanggal 8. Ya. Tapi kenyataan kejar tayang, bukan kejar hasil. Ya. Kita dibohongin berapa kali ya? Ada yang bisa ngitung nggak? Berkali-kali ya. Sama pemerintah dibohongin, sama DPR dibohongin, sama yang di depan dikerjain. Nggak boleh ke DPR. Aduh, di rumah sendiri dijagain, Jangan. Ini rumah sendiri kita ini, sama buruh. Udah bertahun-tahun, ya, tapi masih dijagain. Kita ini relax dulu ya, baca selawat. Mudah-mudahan rahmat Allah turun. Ya. Siapa yang berselawat sekali, ya, itu Allah berselawat 10 kali. Ya. Ada juga hadisnya mengatakan orang yang berselawat dikasih 10 kebaikan. Ya. 10 dosanya diampunin. Ya. Terus yang paling penting apa? 10 derajatnya diangkat. Baca selawat cuma sekali. Kita baca ya.
Ya Rasulullah, salamun alaik, Ya Rafi'a sya'ni wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik, Ya Rafi'a sya'ni wa daraji. Ayo, Ya Rasulullah, salamun alaik, Ya Rafi'a sya'ni wa daraji. Kullu baitin anta sakinuhu, laisa muhtajan ila suruji. Ya Rasulullah, salamun alaik, Ya Rafi'a sya'ni wa daraji. Wa maridin ta'iduhu kad atahu Allahu bil faraji. Ya Rasul, ayo baca selawat biar dikasih rahmat. Allah akan menurunkan kasih sayangnya buat para pejuang, buat para penuntut keadilan. Salamun alaik, Ya Rafi'a sya'ni wa daraji. Wajhukal maymun ni hujatuna yawma ta'tinna bil hujaji. Ya Rasul, ayo baca. Rasulullah, salamun sya'ni wa daraji. Fajazakallahu khairal jazaa, ya muniral kauni bil baladi. Ya Rasul alaik, Ya Rafi'a sya'ni. Ayo, semangat, semangat, semangat. Ya Rasulullah, Ahlul Baitil Mustafa Tuhuri, hum amanul ardi fadakiri. Ya Rasulullah, ayo baca semuanya, baca, semangat. Kita minta pertolongan Allah. Cuma Allah yang bisa nolong. Ya, kita sudah berkali-kali aksi, ya kan? Tapi tetap. Salamun alaik, Ya Rafi'a sya'ni wa daraji. Subbihu bil anjumi zuhuri, misla ma kad ja'a fi sunani. Ya Rasul, Ya Allah, tolonglah kami, Ya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan para pimpinan DPR disadarkan, Ya Allah. Salamun alaik, Ya Rafi'a sya'ni wa daraji. Rabbi fanfa'na bi barakatihim
واهدنا الحسنى بحرمتهم يا رسول Ya Allah, dengan kemuliaan Rasulullah, berilah kami petunjuk ya Allah untuk memenangkan kami dalam menuntut keadilan ya Allah. Alik ya Nabi Asyani wa daraji ya Rasulullah, salamun alik ya Nabi Asyani wa daraji wa amitna fi ومعافاتهم من الفتن يا رسول lagi sekali lagi ya Rasulullah. Ya Allah, jadikanlah tahun ini adalah jadi kebangkitan buruh bergerak. Ya Allah, ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi Aisyah wa daraji ya Rasulullah, salamun alaik ya Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Kabul. Gimana, siap lagi? Masih siap? Siap ke DPR? Jalan kaki apa bawa mobil? Jalan kaki apa naik motor? Jalan kaki. Yang mau jalan kaki tunjuk tangan. Yang jalan kaki tunjuk tangan. Masuk lewat tol. Siap. Takbir. Maghrib. Oh, maghrib udah jam berapa sekarang ya? 5:30. Maghrib itu jam 5:50 ya. Yang lain udah masih punya wudhu nggak nih? Habis sholat asar. Gimana kalau kita sholat jamaah bareng Pak Polisi? Diimamin oleh Kapolres kita. Kapolres itu orang yang paling menjaga waktu sholat. Ya, Kapolres sekarang itu benar-benar khotib, jadi khotib juga. Kapolres Syariah. Ya. Jadi kita enak nih, buruh bersatu bergabung sama bapak para polisi ini, kita sholat jamaah di rumah buruh. Hah? Wah, mantap itu. Nggak apa-apa, sholat nggak pakai ini juga nggak pakai, sholat suci itu kering. Ya kan? Yang penting wudhu duluan. Wudhu dulu, ambil wudhu, siap-siap. Jadi siap nih kita mau sholat jamaah nih? Siap ya? Ayo, yang di belakang segera ambil wudhu, ya. Karena kalau udah panggilan azan kita harus segera sholat, ya. Jangan orasi mulu. Ya. Nanti pas udah waktunya sholat maghrib udah ada jamaah. Yang lain yang nggak kebagian wudhu karena waktu wudhunya karena tempat wudhunya terbatas, berarti kan belakangan antri jadi masbuk. Baca surahnya yang panjang-panjang, kalau perlu diulang-ulang. Ya. Juz 30 ya, yang apa dibaca terus surahnya ya. Dari Ammayata Salun sampai Qul A'udzu Birabbin Nas. Ya, sekarang ini waktunya kita mendekatkan diri. Ya. Sekarang ini waktunya kita minta pertolongan Allah. Karena para pimpinan kita sedang sidang. Ya. Yang tadinya tanggal 8 dilakukan pada tanggal 5. Kalau misalnya diketok sesuai dengan informasi pimpinan, nyesek kita bertahun-tahun.
Ya. Kenapa saya bilang begitu? Karena nih kita punya pengalaman. PP 78 aja, PP 78 kita menderita selama 5 tahun. Saya Dewan Pengupahan, angkanya PP 78 terus. Dan yang paling parah lagi, ya kan? Paling parah lagi dari bulan Maret ya, keputusan SK Gubernur, terus mundur lagi. Ya, bulan April, terus mundur lagi sampai sekarang kemarin bulan apa? Bulan Oktober, bulan September baru dapat. Udah kita dibohongin. KBRI-nya itu berfungsi hanya untuk yang bersepakat. Ada lagi di penutupnya, dia bilang apa? Berlakunya sejak ditetapkan. Yang orang belum naik dari Januari, ambiar itu loh. Nggak dapat rapelan. Tadinya rapelan buat bikin hitanan gitu, buat bikin tasyakuran gitu, buat bikin apa? Buat nikahin anaknya, buat bayar sekolah. Ternyata apa? Rapelan jadi mimpi buruk gitu. Nah, artinya apa? PP 78 aja, PP peraturan pemerintah menderita 5 tahun. Sekarang undang-undang. Undang-undang mau berapa tahun kita? Ya gimana? Ayo kita mulai. Siap-siap, sholat berjamaah, setelah itu kita orasi biasa. Kita tungguin sampai pagi. Kita tungguin sampai pagi putusan paripurna. Siap nggak? Siap nunggu putusan paripurna? Siap nunggu hasil sidang paripurna? Siap melawan paripurna? Jalan kaki. Ya gimana nih? Ayo dong, mana nih? Barisan lagi kita bikin. Yang lain pada wudhu dulu, Apa kita baca selawat lagi? Ada selawat zalim. Selawat melawan orang-orang zalim. Apa baca selawat lagi? Selamat askil. Ayo, sebelum kita siap-siap maghrib, kita iringi dengan selawatan. Ya. Ini udah jam 5:30. Tukang aqua nggak ada, tukang aqua ya? Tukang aqua panggilin tukang aqua. Wudunya pakai aqua aja. Yang masih punya wudu tunjuk tangan. Aduh. Berhenti. Iya. Berhenti. Kita bangkit berhenti kita. Sholat dulu. Ayo, yang masih punya wudu siapa? Tunjuk tangan, siapa yang dekat mokam yang punya wudu. Yang belum punya wudu, siap-siap cari wudu. Nanti kita sholat anti orang zalim. Biasanya itu orang-orang tua kita tuh kalau menunggu maghrib baca sholawatan. Ya.